Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demi tanggung jawab akan apa yang akan saya sampaikan berikut ini, perkenalkan nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, usia 74 tahun, orang awam, tinggal di Makassar. Nomor HP Japri saya adalah 0852 9898 1948. Pada tahun 2018, saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit, yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Saya memegang erat prinsip tidak intervensi kepercayaan orang lain. Tuhan Yesus hanya menyuruh saya memberitakan Injil saja. Video ini adalah bentuk kesetiaan saya menjalankan satu talenta yang saya terima dari Tuhan. Satu talenta. Matius 25:26. Saya tidak mau digolongkan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jika ada koreksi atau kritik yang membangun atas materi yang saya sampaikan ini, jangan segan menyampaikannya. Mohon mendengarkan video saya ini lebih dulu, barulah memberi kritik dan saran atas materinya. Jangan menghakimi wajah saya, karena saya tidak bisa memilih ibu bapak saya. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-30. Kamis 19 Mei 2022 dengan topik Kristen dinista lapor polisi. Maksudnya, apakah orang Kristen perlu menjadi marah lalu lapor polisi jika ada orang menista agama Kristen? Jawabnya adalah tidak perlu. Sebab kekristenan bukan sebuah agama yang harus dibela kebenarannya. Saya ulangi, sebab kekristenan bukan sebuah agama yang harus dibela kebenarannya. Kekristenan adalah sebuah fakta peristiwa. Fakta peristiwa. Allah menjadi manusia yang tidak berdosa dengan jalan Roh Kudus masuk ke dalam rahim perawan Santa Maria atau Siti Maryam. Dikandung tanpa perbuatan Yusuf, tunangannya, dan kemudian dilahirkan pada tahun 1 Masehi. Sekarang tahun 2022. Diberi nama Yesus. Ketika beliau berumur 33 tahun, dihukum mati di kayu salib tanpa kesalahan apapun. Ternyata Allah telah berfirman bahwa kematian Yesus adalah guna menggantikan umat manusia dihukum akibat dosa-dosa mereka, sehingga umat manusia tidak menjalani hukuman Allah. Manusia dianugerahi keselamatan. Roma 8 ayat 3-4. Kalau saat ini ada orang yang menyatakan, saya mau digantikan hukumanku oleh Tuhan Yesus, maka saat itu juga dia berubah status dari si terhukum. Semua manusia berdosa, berarti posisi kondisinya adalah, statusnya adalah si terhukum untuk dihukum, baik di dunia ini maupun sampai di neraka. Saya ulangi, maka saat itu juga dia berubah status dari si terhukum menjadi orang yang dibebaskan dari hukuman. Bahkan diberi predikat anak Allah. Boleh memanggil Allah itu Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Itulah kekristenan, sebuah fakta peristiwa. Orang boleh-boleh saja menyangkali fakta yang sesungguhnya, tetapi hanya sebatas konsumsi kalangan mereka sendiri. Jika diutarakan kepada umum, maka berubahlah perannya menjadi penistaan. Ini sebuah pelanggaran hukum.
Bentuk-bentuk penistaan yang sering saya dengar adalah Yesus itu dijadikan oleh Allah di dalam rahim Siti Maryam atau Santa Maria. Dijadikan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham dijadikan di dalam rahim ibunya, aku ada. Mana orang sudah ada sebelum dikandung ibunya? Ada, tapi tidak ada dagingnya. Saya ulangi, Yesus itu dijadikan oleh Allah di dalam rahim Siti Maryam. Ya ini kalau penyangkalan ini boleh dipegang diri sendirilah atau di kalangan sendiri, tidak boleh diutarakan di muka umum. Kalau diutarakan di muka umum, penistaan namanya. Yesus itu adalah hasil persetubuhan Santa Maria dengan Yusuf, tunangannya. Kemudian Yesus ini dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Ya itu pendapat boleh, silakan saja. Tapi kalau dikemukakan di muka umum, ini penistaan namanya. Kalau penyangkalan boleh, terserah orang mau percaya atau tidak percaya. Yesus itu jin kafir, ya boleh. Asal tidak dikemukakan di muka umum, tidak baik. Tidak mengandung kasih, mengandung kebencian. Orang Kristen adalah orang kafir, boleh pendapat begitu. Boleh, silakan. Tapi jangan dikemukakan di muka umum. Penistaan ini tidak menjadikan kekristenan menjadi hina. Saya ulangi, penistaan ini tidak menjadikan kekristenan menjadi hina. Emas murni jika dihina tidak mengubah keaslian emas itu. Walau dikatai itu tembaga yang disepuh, dia tetap emas tulen. Pemilik emas murni itu juga tidak merasa terhina oleh penghinaan atau penistaan orang. Karena si pemilik tahu bahwa yang dimilikinya adalah emas tulen yang memiliki sertifikat SGL, Solitaire Gemological Laboratory. Orang Kristen tidak usah merasa terhina atau sakit hati karena hinaan atau penistaan itu. Sebab kita tahu bahwa Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib bangkit kembali pada hari ketiga. Hidup 40 hari di Yerusalem dengan tubuh tembus dinding tembok. Tembus, saudara. Lalu naik dan hidup di sorga. Menunggu waktunya datang kembali kedua kalinya. Selaku raja segala raja. Ini sudah hampir 2000 tahun. Selaku raja segala raja. Menghakimi umat manusia yang menolak diselamatkan oleh karya salibnya. Akhir-akhir ini Tuhan Yesus sibuk. Tuhan Yesus sibuk. Jalan-jalan dari surga. Mengunjungi ribuan orang dari agama tertentu. Naik apa? Ya langsung aja. Beliau Tuhan. Bukan naik Garuda atau naik pesawat Qatar Airlines atau apa. Bukan. Langsung. Tuhan namanya. Mengunjungi ribuan orang dari agama tertentu secara supranatural, ya nggak pakai apa-apa, ya bisa, ya nggak terbang juga, ya. Pokoknya mengunjungi ke rumah orang masing-masing, ya di Jawa Barat, ya di Aceh, ya di Yaman, ya di Arab, sehingga mereka meninggalkan agamanya lalu mengikut Tuhan Yesus. Mereka dikenal sebagai murtadin. Demikian bahasan kita, Kristen dinista. Kita lapor polisi? Tidak usah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.